Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama Ngopi Horor. Untuk salam khas kita, monggo Kang. Kita kasih salam-salam dulu untuk pemirsa yang ada di rumah. Salam Ngopi Horor. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang ada dimanapun Anda berada, yang sekiranya masih mengikuti perjalanan dari Ngopi Horor dalam mengupas atau mencari cerita-cerita atau mempersembahkan cerita-cerita yang berhubungan dengan mistis dan horor. Dan di sebelah saya tentunya sudah ada Kang Sopyan, Ya, yang beliau di sini sengaja kita datengin ke kediaman beliau dikarenakan tertariklah kita tim Ngopi Horor tertarik dengan sosok beliau Kang Sopyan ini. Banyak pengalaman mistis. Karena apa? Di sini tuh Lur, nanti setelah video ini kita framenya selesai, nanti akan kita perlihatkan bagaimana suasana malam tempat beliau tinggal Kang Sopyan ini. Apa sih pengalamannya selama Kang Sopyan ini tinggal puluhan tahun ya mungkin Kang ya, ada di tempat sini. Ya, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan wabarakatuh. menjawab pertanyaan Mas Kampret yang Ya. menjadi penasaran untuk kalau masalah mistis atau horor itu gini loh, Mas Kampret. Iya. Saya ya kurang begitu jelas masalahnya ya gimana ya, kadang-kadang cerita horor itu kadang-kadang ya juga ada, kadang-kadang juga gak ada kan gitu toh. Iya betul betul. Kalau saya sendiri percaya sama orang tua saya. Orang tua saya itu pernah jam 5 sore itu mau ke sungai itu loh. Mau mandi ke sungai. Ya, mau mandi ke Ya. sungai. Itu ceritanya dulu itu ibu mertua itu sama anaknya yang saya nikahi itu, saya jadikan bojo itu. Iya. Itu kan masih kecil dulunya. Diajak ke sungai. Ternyata di atasnya sumber itu ada benda yang itu loh, sebesar kendi. Itu bersinar gini, nyemprong gini. Oh, mengeluarkan sinar. Iya. Benda tersebut. Nyinar gini. Ya ada merah, ada biru, ada hijau juga warnanya itu. Nah setelah itu ibu saya itu ya jarang namanya ketemu barang yang aneh deh. Ibu saya itu melempoh, nggak bisa jalan. Saking takjubnya atau Iya. takut ya mungkin ya seperti itu ya. Lah dulu kalau orang istilahnya orang Jawa itu kalau ada barang-barang yang aneh kan mengucapkan gini, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Nah gitu kan. Iya. Setelah itu ternyata itu hilang sendiri. Setelah itu hilang diucapin kata-kata seperti itu. Hilang sendiri. Langsung ibu saya berjalan ke arah barat, ketemu orangnya tinggi sekali orangnya, badannya hitam, pakai bulu gini, semua itu berbulu ini. Oh, badannya semua Iya. tumbuh bulu. Ya itu ibu saya gelempoh lagi, istilahnya nggak kuat deh melihat orang yang jalan di depannya itu, orangnya sangat tinggi. Setelah diamati sama ibu saya itu, kalau anaknya yang perempuan itu yang masih kecil kan nggak ngerti juga, jadi orang tua yang ngerti itu Pak kalau masalah itu. Iya. Setelah itu orang yang lewat di depannya itu diawasin terus sama ibu saya itu, ibu saya masih calon dulu, Iya. cuma sekarang sudah jadi ibu. Iya. Setelah diawasi dia tahu-tahu manjat pohon kelapa itu, pohonnya sampai sekarang masih ada juga, masih hidup pohonnya. Jadi sosok yang kelihatan gede dan berbulu tadi manjat. Ya manjat itu nggak seperti orang ini, nggak langsung celak. Secepat Iya. Oh, gitu ya. Enggak normalnya seperti orang memanjat pohon kelapa gitu. Iya, itu sambil matanya itu celorot gini. Oh, tapi kelihatan itu Iya. mukanya ya. Iya, ibu saya tahu mukanya itu, tahu. Lihat matanya yang mencorong gini. Setelah itu pohon diorak gini. Diorak gini loh pohon kelapa itu. Iya. Di lokasi sekitarnya itu, waduh, angin besar-besaran seperti kalau dikatakan sekarang angin apa ya? Puting beliung Puting gitu. beliung itu. Iya. Itu seperti itu, wes.
Datangnya seperti itu ya. Makanya itu saya diceritain sama ibu itu ya percaya, masalahnya ibu itu kan seorang tua, jadi percaya. Ya, karena beliaunya juga pelakunya sendiri gitu. Setelah itu saya jalani beberapa tahun. Di sebelahnya itu patung duren, itu dulu ada pohon jati yang besar-besar 2. Itu sering menimbulkan angin besar itu. Apalagi kalau hari-hari Jumat setelah maghrib itu, biasanya itu kalau saya jalan-jalan mau ke sawah, mau cari air untuk elep, itu pasti ada angin yang besar-besaran itu. Tiba-tiba ada angin. Langsung mendadak datang angin. Sering kalau gitu. Kalau nggak salah, kalau sampai sekarang itu kalau 4 kali ada saya ketemu angin itu. Oh, sampai sekarang? Iya. Masih sekarang kadang-kadang itu masih ada juga kadang-kadang. Ya tergantung orang yang jalan itulah. Kalau dia itu mau ditakut-takuti, pasti itu datang. Ya, mungkin dianya juga ngerti juga ya. Ini bakalan takut kalau aku datang gitu. Mestinya lari kan gitu. Sepanjang jalan sekitar 200 meter dari rumah ke arah barat, itu baunya itu sampai sekarang itu sering menimbulkan bau yang aneh. Bau yang seperti orang masak, kadang-kadang bau bangke. Anehnya seperti sering itu. Berpindah-pindah aroma gitu. Iya, sering. Pokoknya bau-bau masakan yang enak-enak itu. Nanti terkadang bau busuk, bau bangke itu. Sering kalau gitu. Masih sering? Ya. Sampai sekarang pun di depan itu pintunya bekas rumah Belanda itu. Bekas itu rumah. Sampai sekarang kalau jam 6, jam 5 sore itu sering, kalau saya di situ sering bau yang kurang enak lah, sering itu. Cuma kadang-kadang bau itu harum, kadang-kadang ya bau bangke itu. Kadang-kadang itu yang membuat takut, membuat bulu ini berdiri-berdiri. Iya. Merinding lah gitu. Sama ini aduh kayak besar-besar gimana ya, muka jadi ciut, sini besar. Iya. Itu anehnya gitu. Kalau itu ya pasti sekarang sering masih ada itu. Dan mungkin di orang-orang yang di sekitaran kediaman Kang Sopyan ini juga pernah menemui hal-hal yang seperti itu juga, mungkin juga ya. Apalagi yang orang yang sepuh-sepuh itu sering ketemu. Sangat hafal sekali. Iya. Kalau saya itu kan cuma ya diceritain aja nih. Kalau yang saya tahu sendiri ya seperti yang saya bilang tadi, itu memang ya benar-benar saya tahu aja itu. Ya, lantas dengan begitu ya Anda pun juga kerasan juga ya di sini ya. Masalah kerasnya itu ya rumahnya gimana? Iya. Itu karena itu ya. Kalau Mas Fred sendiri kalau di sini. Mas Fred itu kalau lihat lokasi seperti kan ya juga ngeri. Iya, betul. Apalagi memang. Nanti di sebelah sana itu yang sebelah seperti telaga itu. Waduh, lebih ngeri itu. Jangankan kok malam, siang pun orang masuk ke situ berinding loh itu di daerah Sendang itu. Bukan Sendang tapi kayak Sendang tuh Pak, airnya itu nyumber. Iya, ada sumber yang orang-orang di sini pada nyebutnya itu Sendang loh. Ya, dulunya waktu air minum masih agak sulit, orang kampung sini ya kebanyakan cari air di sumber itu, ya itu bawa kaleng, bawa jerigen itu. Ya, sekarang sudah banyu sudah penak toh, banyu PDAM, banyu sumber-sumber sudah ada. Kalau dulu ya carinya air ya di sumber itu. Nah, sekarang tentunya ada cerita juga dari sumber yang ada. Nah, dari sumber yang ada tadi yang jenengan sudah sampaikan tadi kan tentunya mungkin dari jenengan sendiri punya pengalaman pas begitu ke sumber atau bagaimana, itu di siang hari atau bagaimana atau malam hari, itu punya pengalaman nggak di sumber tadi? Ya punya juga Mas Fred. Itu kan setelah sumber itu jarang dipakai orang, saya benerin, saya buat kolam. Sempat dibikin kolam. Saya bikin kolam itu. Kolamnya ini maksudnya bagaimana? Kolam untuk renang atau kolam peliharaan ikan? Ya, buat pelihara ikan. Cuma anehnya itu kalau saya kerja di lokasi sumber, itu kayak nggak kenal capek nih.
Oh, Nggak gitu, kenal gitu, capek. gitu. Nggak kenal capek, tahu-tahu ada suara balik oh. Nah kalau ada suara itu berarti ini sudah sore ini. Saya lihat nggak ada orang, nggak ada apa, cuma ada suara. Nah itu saya baru pulang. Nah dulunya itu waktu aku istirahat di Sumber itu, ya kedengaran di daerah Sumber itu ada suara tangisan perempuan itu merengek-rengek tolong gitu. Cuma ya namanya anak kecil kan nggak begitu memperhatikan. Iya, iya. Kalau boleh tahu nih, di usia berapa Itu sekitar jenengan itu yang punya pengalaman di Sumber tadi, di mata air itu? saya nikah itu 83, punya anak 85, sekitar 86 87-an. Itu nggak sekitar berselang tahun- lama berarti ya, enggak, dari enggak. 83-nya itu. Itu saya 83 itu sudah nikah loh, Nggih. terus punya anak di sekitar anak saya masih kecil yang sekarang sudah punya anak lagi dan Iya. saya sudah punya Sudah cucu. cucu Ya, berarti. itu. Iya, iya, Sampai iya. sekarang itu waktu kalau istirahat di kolam itu ya kadang-kadang itu namanya orang capek ya kayak ketiduran gitu loh, Le. Kayak ada suara orang nangis gitu. Terus bahkan dulu ada orang yang motong kayu di situ. Kayu itu sudah dipotong-potong ya ada 3 meter, 4 meter, 2 meter, ditaruh di atas, nggak bisa dimuat truk. Akhirnya kemalaman, paginya sudah di Sumber lagi, sudah jatuh sendiri ke Sumber. Itu sudah Oh, sering yang itu. awalnya Ya. sudah dinaikkan, Ya, siap mau naik di truk ya. untuk dibawa. Cuma waktu sudah kesoren, akhirnya mau diambil besok pagi. Iya. Ternyata kayunya sudah Kembali lagi Ya, ke bawah. ya sering itu. Wih. Iya. Ini hal-hal yang miring-miring seperti ini, Lur. Itu yang kenyataan, aku menyaksikan kalau itu, Le. Iya. Nah, sedangkan dulu ada seorang pemburu, nggak tahu orang dari mana, nggak tahu bahwa Pendatang lah ya. bawa Senapan itu. buat cari burung itu. Ayam malas kan terkenal di sini kan, ayam malas dulu, ayam malas sama apa ya, regul, ada Iya. macam-macam lah Hewan-hewan liar di Iya. hutan lah seperti itu. ya. Itu pernah bilang katanya di Sumber itu ada ular besar, saking takutnya sampai ular itu ditembak. Dia itu dicerita, cuma ini saya nggak tahu sendiri, cuma diceritain itu. Setelah nembak ular itu, ya akhirnya ya mengalami kesakitan, sakit akhirnya ya meninggal. Oh, efeknya akan begitu. Iya, dulu gitu. Terus sampai sekarang perwujudan dari ular tadi itu kadang-kadang ada nggak dari warga sekitar sini tuh yang pernah menjumpai atau bagaimana? Kalau di sekitar Sumber nggak ada, Le. Oh, udah hilang. Cuma bauan tok. Bau. Oh, hanya bau-bau. Ya, bau ular itu kalau sudah besar, apalagi kalau sudah disebut ular nyiluman, itu kan cuma baunya tok yang Jadi penampakannya itu Ya, jarang-jarang jarang, sekali. ya. Gitu. Kalau di lokasi lainnya di sebelah sana, sebelah tempuran Gedogere itu, namanya Gedogere itu sering orang lihat. Contohnya di jembatan yang Ya, di sebelah bawah sana ini. itu kadang-kadang orang sering kelihatan yang ular besar ya sepanjang lebarnya jalan itu ya nutup sampai jadi nutup. nutup. Itu kalau ketemu itu ya pasti ya tidak kuat, nggak bisa jalan, pasti ngelempoh. Iya ya, karena takjub dengan Iya. ular segini besar gitu. Masalahnya keluarnya kan nggak setiap hari keluar, Le. Kan hanya orang yang Tertentu katanya ya. orang yang licik-licik lah. Oh, yang sering, iya iya. sering iya. ketemu itu. Kalau orang yang kendor-kendor seperti Kak Sofyan ini jarang ketemu. Karena sudah kenyang Iya, dengan saya seperti ini itu. beladus. Sudah kenyang dengan pengalaman seperti itu. Nggak pernah kenal ini angker, ini wengit. Pokok aku niat berangkat gitu Oke, aja. ya. Nah, dari sini mungkin menemukan hal-hal yang ganjil apa lagi ini? Seperti kan tadi sudah di mana Sendang ya, Sendang, terus ada lagi yang di Sumber yang dibikin kolam, terus ada lagi enggak pengalaman yang baru atau setelahnya itu? Kan mengingat kurun waktu yang sangat lama, Bang Sofyan ini ada di
lokasi ini? Kalau miturut ceritanya ya banyak juga Mas Fred. Itu di belakang rumah itu kan ada lereng itu, lereng yang ke sungai itu. Itu Iya. dulunya itu ada pohon bambu barongan, kalau orang desa kalau Nyebutnya barongan, barongan ya, ya, itu. rumpun bambu lur. Itu. Ya. Nah, dulu waktu itu di sini kan ada orang yang katanya apa ya, pawangnya ular. Kerjaannya itu tiap hari itu cari ular Cari aja. ular. Ular sungguhan ini Ya, betul ular ya. sungguhan, ya. Ular Ular sungguhan. sungguhan. Setelah itu namanya Pak Rai itu orang sini juga. Kerjaannya cuma nyari ular, nyari ular, nyari ular. Setelah di sungai itu sekitar jam 12 siang dia kedengaran suara. Suara itu seperti suaranya itu loh, burung apa? Suaranya angsa. Ngok, ngok, ngok gitu. Iya. Lah dia seorang pakarnya ular, kedengaran suara itu ya langsung dianggap kalau itu ular. Ternyata ya ular juga. Oh, memang bener ada Ya. ular. Ya. Setelah itu ular baru dipegang, yang namanya ular sudah segitu besarnya Mas Red. Ya otomatis kan kewalahan orangnya. Orangnya sempat dililit perutnya ini. Dililit sama ekornya ular itu. Iya. Dililit itu diangkat dibanting-banting ke perengan itu. Ditendang-tendangkan ke tanah Ya, gitu ya ya. akhirnya orangnya sakit. Oh, Itu iya. orangnya ada sekarang. Sekarang sudah Masih? meninggal, cuma anaknya yang masih ada. Itu. Jadi itu pengalaman dari Ya. tetangga di sinilah, penduduk sekitar di sini. Terus dulu itu ada juga di lereng itu ada pohon kelapa. Orang yang banyak yang heran. Herannya ada di mana ini? Herannya itu pohon kelapa itu enggak di dataran, itu enggak di tepi lereng gini. Jadi gelantong gini. Oh, dia tumbuhnya miring gitu ya. Ya. Katanya kalau orang yang ngerti itu di bawahnya itu ada ularnya ini. Apa mungkin ular yang pernah diambil sama Pak Rai itu, ya nggak tahu, cuma orang nyebut katanya ya ini di bawahnya pohon itu ular. Yang menyanggah Ya. sehingga Menyanggah pohon itu nggak tumbang. Ya. Setiap orang itu kalau lihat pohon itu heran kok Mas Fred. Masalahnya kok gak masuk akal gitu. Ini kok gak ambrol loh. Nah setelah itu lama kelamaan akhirnya pohon itu ambrol, ularnya katanya sudah turun ke desa Jatikerto sana lewat Oh, sungai sudah ini. berpindah. Dulu kan Berpindah tempat. ada cerita di Jatikerto orang menemukan ular yang Ya, yang gede waduh, gitu yang ya. sangat besar itu. Cuma pernah jadi tontonan juga kok di Jatikerto itu. Ya, Untuk kurang lebihnya itu seukuran berapa itu? Semanusia lebih gitu ya? Mungkin 3 kali Ya. manusia. Ya kalau panjangnya itu sekitar 10 meter, antaranya 12 meter. Panjangnya Itu sungai, sekian. tepi sungai sini sampai sungai sana itu bisa ditembok gini kok. Jadi Hmm. kepalanya sama ekornya nggak kelihatan. Cuma Hmm. kelihatan badannya, batik-batiknya itu toh. Ya, Kalau motifnya dari Lihatin iya. orang ya cuma gitu. Cuman kepala nggak pernah Nggak muncul pernah ya. kelihatan, sama ekornya itu nggak pernah kelihatan. Tapi pada waktu itu semuanya penduduk sekitar sini, siapa itu entah siapalah, itu pernah menyaksikan bahwa memang betul-betul ada itu yang ular. Ya yang tahu ya sekarang ini sudah banyak yang meninggal. Oh iya, orang karena tua sudah itu. lama juga ya. Hmm. Nah, di situ terus ada cerita yang bagaimana lagi itu? Tentunya banyak loh Kang ini di sini. Auranya, auranya di sini bulur. Kalau misalkan Anda semuanya bisa menyempatkan, khususnya bagi pecinta-pecinta horor, malam berkunjung ke sini akan nampak aura-aura itu sangat jelas terasa gitu. Ini aja udah terasa ini. Kalau gini Mas Red, kalau diceritakan itu ya kira-kira satu malam itu nggak akan ada habisnya. Masalahnya di sini itu banyak yang Gudang tempat-tempat lah yang- gitu. katanya gudangnya lah, banyak tempat-tempat yang angker-angker itu banyak. Bukan di sini toh, di sebelah sana itu ular yang besar orang sering kelihatan. Oh
Oh, di sebelah kiri kita, Lur. Itu ada tempat juga. Iya. Nah, aliran sungai lah. Akan tetapi jauh dari jarak yang jaraknya jauh dari tempat kita bikin frame ini. Dilihat siang aja orang ya merinding kalau di sebelah sana itu. Yang Siang pun sudah iya, menampakkan. merinding orang. Jarang kalau nggak orang yang ngarit cari rumput itu nggak ada, nggak berani. Nggak berani. Kalau orang cari rumput kan nggak peduli. Iya. Hujan, panas, apa tempat apa nggak kenal takut Nggak orang ngarit kenal. itu. Akan tetapi di akhirnya tempat ketemu. situ. Ya. Dulunya itu ada tamu dari Palaan itu ke desa sini menemui orang tua saya. Pulang itu ya sekitar jam 6 lah, maghrib pulang. Disuruh nginep nggak mau, nekat pulang. Setelah di situ ternyata kali itu tahu-taunya banjir. Lah di tepi sungai itu ada pohon bendo. Pohonnya sangat besar. Kalau sekarang sudah dijual sudah sama yang punya itu. Oh, memang pohon itu dipelihara. Ya. Nggak ada yang Jadi- punya berarti ya. Berarti Jadi- di kebun sebuah ladang gitu ya. Orang yang mau pulang dari kampung sini itu mau nyebrang di sungai, sungai kan banjir, dia nggak berani nyebrang, akhirnya ya duduk di tepi sungai itu. Tahu-tahu pohon bendo itu tumbang sendiri, dengan perlahan-lahan tumbang sendiri. Terbawa banjir tadi. Enggak, ya itu Oh, ya katakan Tiba-tiba. ya, apa ya, mistis apa, Oh, iya, yang apa ya. mistisnya ada di situ berarti. Itu Ya. setelah itu berdiri lagi kok pohon itu. Pohon itu jatuh plek, akhirnya kan di atas sungai itu. Ah, Nah, Pak Narijo, namanya Pak Narijo dari Palaan itu kelihatan orang kayu bendo, akhirnya naik kayu bendo itu nyebrang. Jadi nggak lewat sungai, naik kayu bendo itu. saking gedenya. Oh, Iya. mungkin dikasih jalan supaya dia bisa Ya, nyebrang mungkin seperti gitu. itu. Masalahnya kan waktunya kan sudah sore juga. Iya. Adik tempatnya ya seperti tempat angker, jadi ya gimana ya? Ya termasuk keuntungan Pak Narijo itu masih Iya, jalan, dikasih ya. jembatan lah. Ya. Setelah itu Pak Narijo dari di sebelah sana, sebelahnya sungai yang sebelah sana itu dilihat pohonnya itu berdiri sendiri itu. Berdiri sendiri. Setelah si Pak Narijo tadi bisa nyebrang, Mm-mm. kembali berdiri. Kembali berdiri. Nah, Pak Narijo sudah menyaksikan dengan jelas itu. Pak Narijo pun geleboh kok lihat Nah, pohon ini yang nggak masuk di akal ini. geleboh itu. Kayu berdiri sendiri itu, makanya habis tumbang itu. Berdiri Ya, sendiri. harusnya kan Iya. kalau sudah tumbang kan otomatis kan terbawa arus dari banjir tadi kan sungai. Biasanya kan aliran. gitu. Nah, Ya. harusnya Itu enggak ini itu. kenapa kok bisa bangkit lagi itu yang namanya pohon. Ya, Nah, itu ini mistisnya ya di gitu loh. sini. Memang terkenal angker, Lur, di lokasi yang diceritakan Kang Sopyan tadi. Dan sebetulnya banyak di sini, Lur. Cuman kita kalau mau ceritakan di sini semuanya ada satu video ini nggak akan habis. Iya. Masalahnya ceritanya itu ya walaupun umur belum begitu panjang tapi kan sering yang lewati yang aneh-aneh itu. Iya, betul, betul. Jalan-jalan tempat ini kok gini, tempat ini gini, tempat yang sebelah sini kok gini itu kan masih terasa itu. Iya, auranya mesti Auranya masih beda. terasa, Gitu. ya. Makanya tadi kan saya sudah bilang kalau diceritakan satu malam nggak akan Nggak akan tembus gitu Benar ya. itu nggak tembus. Masalahnya panjang itu. Sampai ke sana-sana tempat-tempat ular itu kayak itu tahu deh. Yang di tempat ular besar. Oh iya, iya. Berarti Kayak di tahu. sini Ya. mitosnya itu banyak sekali tempat hunian ular. Iya, Nah, iya, iya. Nah, dari sini ular itu ular yang bagaimana itu, Kang? Kalau orang sini itu ngarani ular itu namanya ular puspo kajang. Memang Terus, itu memang betul-betul itu sebuah ular. Cuma ya sayangnya itu ya sudah katanya kalau orang Jawa bilang itu sudah nyiluman gitu loh. Iya, iya. Karena enggak begitu semua orang bisa melihat. Iya. Nah, kesempatan untuk menyaksikan dia apakah pas waktu dia cari makan atau Iya. bagaimana kan kurang tahu juga, karena yang namanya tempat juga sangat mengerikan, Lur. Nah, dari sini kita bisa ambil hikmahnya dari cerita-cerita Kang Sopyan.
dimanapun Anda berada selalu tetap waspada, karena itu tadi, apapun yang kita lakukan itu kita itu harus mengawali dengan doa lah, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan setidaknya pikiran itu harus pas Pasrah lah, yang pasrah. yang pasti harus begitu, karena kita berdampingan dengan makhluk-makhluk yang kita tidak bisa melihatnya, begitu Lur. Nah, sekiranya sampai di sini dulu Lur perjumpaan kita di dalam cerita horor, tentunya masih di channel Ngopi Horor ini Lur. Dan terima kasih sudah klik video ini, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan subscribe-nya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.